Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ifadah dari PAI A9. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dan peranan filsafat barat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Saya akan menjelaskan pada zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada zaman ini orang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide atau pendapatnya. Ciri yang menonjol dari filsafat Yunani kuno di awal kelahirannya adalah ditunjukkannya perhatian terutama pada pengamatan gejala kosmik dan tidik sebagai ikhtiar. Begitu juga pendapat Thales yang menyimpulkan bahwa air merupakan asal mula dari segala sesuatu. Adapun juga pendapat Anaximander meyakini bahwa asal mula dari segala sesuatu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Filsafat Yunani yang telah berhasil mematahkan berbagai mitos tentang kejadian-kejadian dan asal-usul alam semesta, dan itu berarti dimulainya tahap-tahap rasionalisasi pemikiran manusia tentang alam semesta. Filosof yang mengembangkan filsafat pada zaman Yunani yang begitu ramai dipersoalkan sepanjang sejarah filsafat adalah Socrates. Pemikiran Yunani kuno mencapai puncaknya pada muridnya Plato yang bernama Aristoteles. Dia mengatakan bahwa tugas utama ilmu pengetahuan adalah mencari penyebab-penyebab. Pasca Aristoteles, filsafat Yunani mengalami kemunduran, dalam arti filsafat cenderung untuk memasuki dunia praktis, bukan berlanjut mengarah ke dunia mistik sebagaimana dikembangkan oleh paham stoicisme, epuarisme, dan neoplatisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbi Barozi dari kelompok 2 Filsafat Ilmu yang bertema sejarah dan peranan filsafat barat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang zaman pertengahan. Zaman pertengahan di Eropa adalah zaman keemasan bagi kekristenan. Abad pertengahan selalu dibahas sebagai zaman yang khas, karena dalam abad-abad itu perkembangan alam pikiran Eropa sangat terkendala oleh keharusan untuk diselesaikan dengan ajaran agama. Filsafat zaman pertengahan biasanya dipandang terlampau seragam, dan lebih dari itu dipandang seakan-akan tidak penting bagi sejarah pemikiran sebenarnya. Filsafat Agustin 354 sampai 430 merupakan filsafat mengenai keadaan ikut ambil bagian, suatu bentuk platonisme yang sangat khas dengan pengetahuannya mengenai kebenaran-kebenaran abadi yang disertakan sejak lahir dalam ingatan dan yang menjadi sadar karena manusia mengetahui sesuatu. Manusia ikut ambil bagian dalam ide-ide Tuhan yang mendahului ciptaan dunia. Ciptaan merupakan keadaan yang ikut ambil bagian dalam ide-ide Tuhan. Tetapi manusia adalah ciptaan yang unik. Ia bukan keadaan yang diambil bagian yang pasif, melainkan diwujudkan secara aktif dalam suatu pengetahuan yang penuh kasih. Secara demikian, manusia melalui penciptaan dalam mendaki sampai pada pangkuan yang penuh kasih akan Tuhan. Dalam arti tertentu, keadaan ikut ambil bagian ini terjadi dengan mengetahui sesuatu. Namun semua perbuatan mengetahui dibimbing oleh kasih atau Tuhan. Demikianlah menurut Agustinus, berpikir dan mengasihi berhubungan secara selaras dan tidak terceraikan. Tuhan adalah ada sebagai ada, yang bersifat pribadi dan sebagai pribadi menciptakan seluruh jagat raya secara bebas dan tidak dengan jalan emaniso yang niscaya terjadi, seperti dikatakan oleh Plotinus. Pemikiran filsafat Aristoteles direnungkan secara mendalam oleh Thomas Aquinas 1125 sampai 1274. Tanpa ragu-ragu ia memanggil pemikiran filsafat Aristoteles sebagai dasar dalam berfilsafat. Namun demikian, pemikiran filsafat Thomas tidak semata-mata merupakan pengulangan dari filsafat Aristoteles.
ia membuang hal-hal yang tidak pas dengan ajaran Kristiani dan menambahkan hal-hal yang baru, sehingga filsafatnya melahirkan sesuatu aliran yang bercorak Thomisme yang menjadi ciri khas filsafat zaman pertengahan yang dikenal dengan predikat ancilla theologiae. Thomas dalam hal ini terjadinya alam semesta menganut teori penciptaan. Artinya Tuhan menciptakan alam semesta. Dengan tindakan mencipta, Tuhan menghasilkan ciptaan dari ketiadaan. Tuhan mencipta dari ketiadaan. Pada awal mulanya tidak terdapat dualisme antara Tuhan dengan material, karena segala sesuatu timbul oleh penciptaan dari Tuhan, maka segala sesuatu juga ambil bagian dalam kebaikan Tuhan. Berarti bahwa juga alam material mempunyai bentuk kebaikan sendiri. Selanjutnya, penciptaan itu bukan merupakan tindakan pada suatu saat tertentu, yang sesudah itu ciptaan tersebut untuk seterusnya dibiarkan mengadu nasibnya. Mencipta berarti secara terus-menerus menghasilkan serta memelihara ciptaan. Tuhan mencipta alam semesta serta waktu dan keabadian. Gagasan penciptaan tidak bertentangan dengan alam abadi. Kitab suci mengajarkan bahwa alam semesta berawal mula, tetapi filsafat tidak membuktikan bahwa alam semesta tidak berawal mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hotimah. Saya dari kelas PAI A9. Saya dari kelompok 2. Akan menjelaskan mengenai sejarah dan peranan filsafat barat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai pada zaman Renaissance. Nah, zaman Renaissance ini adalah suatu zaman transisi dari zaman pertengahan menuju zaman modern. Nah, pada zaman Renaissance ini banyak suatu perkembangan dalam seni arsitek, seni lukis, teknologi, ilmu pengetahuan, serta filsafat. Pada zaman Renaissance ini, di mana manusia barat itu menentang suatu pemikiran pada abad pertengahan yang dogmatis, sehingga melahirkan suatu revolusioner dan pemikiran baru. Intinya pada zaman Renaissance ini adalah manusia ingin mewujudkan cita-citanya untuk mendapatkan kebebasan dalam berpikir, serta mendapatkan hak-haknya untuk menuangkan suatu pemikirannya. Selanjutnya adalah tokoh dalam zaman Renaissance ini ada dua. Yang pertama adalah Nicolaus Copernicus dan yang kedua adalah Francis Bacon. Di mana Nicolaus ini adalah seorang gerejani yang ortodoks, di mana dia berpendapat bahwasanya adalah matahari itu adalah pusat dari tata surya, yang mana planet-planet termasuk bumi mengelilingi matahari, dan bumi juga memiliki semacam gerakan, yakni dua gerakan. Yang pertama adalah rotasi bumi, yang mana bumi berputar pada porosnya. Yang kedua adalah revolusi bumi, yang mana bumi mengelilingi matahari. Yang kedua adalah Francis Bacon. Francis Bacon ini adalah seorang pemikir ilmu pengetahuan yang meloncat pada zamannya, yang mana ia terkenal dengan knowledge is power, yakni pengetahuan adalah kekuasaan. Nah, hal yang didukung dalam hal ini adalah ada tiga. Yang pertama adalah Messiu yang memenangkan peperangan modern. Yang kedua adalah kompas yang mengarahkan manusia dalam mengarungi lautan. Dan yang ketiga adalah percetakan yang dapat mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah kekuasaan. Nah, hal yang didukung dalam hal ini adalah ada tiga. Yang pertama adalah Messiu yang memenangkan peperangan modern. Yang kedua adalah kompas yang mengarahkan manusia dalam mengarungi lautan. Dan yang ketiga adalah percetakan yang dapat mempercepat penyebaran ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.